Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari video kandidat 2024 kawan. Admin tidak libur di hari kemenangan ini kawan. Ya, admin usahakan untuk upload sambil menyapa kawan-kawan di hari raya ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat hari raya lebaran tahun 2024 kawan. Tahun 1445 Hijriah. Selamat Idul Fitri. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin jika ada kata-kata admin yang kurang menyenangkan, sempat menyinggung kawan-kawan, ataupun juga respon admin di kolom komentar kurang bagus bahasanya, ataupun juga saran-saran kalian admin tidak hiraukan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya kawan. Oke, masih dari video kandidat 2024 setelah hari jeda melanjutkan game kelima kawan. Nah, sampai game kelima ini sudah saya sampaikan juga hasil di game kelima. Untuk kandidat opennya ada dua partai yang berakhir menang kalah kawan. Sehingga sekarang posisi klasemen ada dua nama, ada Gukes ataupun Ian Nepomniachtchi. Di mana dua game yang berakhir menang kalah yaitu partainya Hikaru Nakamura yang sudah kita ulas tadi siang kawan, menang atas Alireza Firoza. Kemudian partainya Gukes yang menang atas Nijat Abbasov, mengantarkan Gukes sementara bersama Ian Nepomniachtchi memimpin turnamen dengan perolehan 2 kali kemenangan, 3 kali remis dengan 3,5 poin. Sedangkan untuk kandidat woman-nya berakhir remis semua, jadi tak perlu saya tunjukkan hasil-hasilnya kawan. Nah, kali ini kita akan ulas permainannya Ian Nepomniachtchi kawan melawan Praggnanandhaa, bukan game Gukes versus Nijat Abbasov. Kenapa saya pilih game ini kawan? Game ini sangat bagus walaupun ujung-ujungnya berakhir remis, tapi ide-idenya bisa jadi bahan referensi kalian. Terutama pertarungan di petak pusat dengan ide permainan Petrov defense dari kedua pemain. Jadi Petrov defense dipilih oleh Ian Nepo untuk menghindari permainan Italia ataupun Ruy Lopez kawan. Petrov merupakan salah satu pertahanan yang dipakai oleh hitam melawan pion E4 ini kawan. Di kejuaraan tingkat tinggi, kandidat ataupun kejuaraan dunia seringkali kita temui permainan Petrov defense. Dan Ian Nepo merupakan salah satu pemain Petrov defense selain Fabiano Caruana ataupun juga dengan Magnus Carlsen kawan. Tapi yang sering kita lihat ya Ian Nepo ataupun Caruana sering bermain dengan Petrov defense untuk menghadapi pion E4 di kejuaraan dunia kawan. Lanjut kawan, variasi klasikal dipilih oleh Prag. Kuda ambil pion E5, pion D6, kuda mundur ke F3, kuda ambil pion E4, pion D4, pion D5. Cukup standar, masih di teori pembukaan variasi klasikal Petrov defense, gajah D3, gajah D6. Pilihan kedua kawan, gajah gelap D6 ini. Pilihan utamanya adalah kuda ke C6 yang biasa berlanjut rokade, gajah E7. Nah, counter dengan pion C4, kuda B4 untuk menyerang gajah. Gajah biasanya ditarik mundur, dipertahankan kawan. Nah, berlanjut dengan rokade. Nah, di sini berlanjut dengan kuda C3, selanjutnya gajah F5. Itulah di jalur utama kuda C6. Pilihan kedua dipilih oleh Ian Nepo, gajah D6. Rokade, rokade, pion C4, pion C6, kuda C3, langsung pertukaran kawan. Kuda pukul kuda C3, ambil balik oleh pion B. Saya rasa sampai di sini tak perlu saya perpanjang variasi-variasi yang lain kawan. Kita lihat baku hantam di jalur gajah D6 tadi. Baku hantam dilanjutkan oleh Ian Nepo, ambil balik oleh gajah. Sekarang Ian Nepo berhasil merusak struktur pion putih kawan. 2 pion pusat dan 1 pion terpisah di lajur A. Konstruksi Ian Nepo masih cukup bagus pion menterinya. Gajah G4, pilihan utama di posisi ini yang paling banyak diambil. Stockfish juga menyarankan seperti itu. Ini sedikit lebih kuat ketimbang pilihan Ian Nepo, tapi di era modern saat ini kawan, kebanyakan gajah F5 dipilih oleh hitam kawan. Inilah dipilih oleh Ian Nepo. Kalau ada gajah G4 yang menurut Stockfish ini sedikit lebih kuat, tapi ini memberikan kesempatan bagi putih kawan untuk ekspansi pion-pion sayap rajanya, mempercepat inisiatif dengan pion-pion sayap rajanya. Jadi pendekatan yang berbeda dipilih oleh Ian Nepo dengan gajah F5, gajah G5, menteri ke A5 kawan. Untuk mendapatkan pion C3 ini dipas dengan langkah kuda H4, serang gajah terang. Jika menteri ambil pion tentu gajah terang jatuh kawan. Di sini gajah tarik mundur ke petak E6 menantang pertukaran. Diterima langsung, tapi di sini Ian Nepo tidak memilih, ambil balik dengan menggunakan pion F kawan. Konstruksi pionnya rusak. Nah, mungkin menteri akan mengikutinya nanti ke petak G4, jaga gajah, serang pion di sini. Apakah menterinya akan ke petak pusat kawan, ke petak D5 untuk melindungi pionnya. Kemudian ada benteng FE1. Ini kurang bagus bagi hitam. Jadi Ian Nepo memilih ambil gajah gelap di petak G5. Menteri ambil gajah gelap G5. Serang kuda,
Gajah masih tertawan oleh pion kawan. Kuda F3 balik ancam menteri, jadi punya tempo kesempatan gajah ditarik mundur, menteri ke A5, gajah H3. Memang petak H3 ini merupakan petak impian di game-game sebelumnya kawan. Banyak sekali pemain menarik gajah mundur ke petak H3. Tapi di sini putih punya 3 opsi. Selain gajah mundur ke petak H3, ada opsi juga menteri ke petak B3. Idenya, jika gajah ini diambil, gantinya nanti gajah gelap jatuh. Jadi tidak mungkin langsung diambil kawan. Kemungkinan menterinya akan ke petak C7, berkoneksi terlebih dahulu kawan. Nah, di sini gajah ditarik mundur ke petak C4. Ataupun di sini kawan, selain menteri ke petak B3, juga bisa bermain gajah ke petak B3. Untuk tetap mengarahkan sniper untuk incar petak F7. Nah, mungkin hitam akan melanjutkan pengembangan kuda D7-nya. Tidak akan berani kawan untuk ambil pion C3. Karena ancamannya serius, pergerakan kuda G5 ini menekan petak F7, disusul menteri ke petak H5 berikan ancaman skakmat, dan juga kuda ini siap garbu gajah, garbu menteri kawan. Nah, kalian tidak bisa melindungi gajah, kalaupun bergerak ke petak B4 ada pion A3, koneksi menteri gajah kalian akan putus dan gajah akan jatuh. Itulah berbahayanya. Jadi, ya menteri akan ditahan tidak ambil pion, mengembangkan perwira terlebih dahulu, mungkin menteri D3. Jika gajah di sini kawan ditarik mundur ke petak B3, ini juga petak bagus kawan, saran kuat juga dari Stockfish. Memilih petak yang paling umum, gajah mundur ke H3, dan ada yang memainkan menteri ke petak C7 kawan, tidak ambil pion, tapi Yanipu tahu langkah terbaik adalah ambil pion. Menteri ambil pion C3, benteng B1 serang pion. Pion B6, benteng B3. Menteri A5, serang pion di sini kawan. Nah, di sini kawan, saat pionnya terancam, tidak coba diselamatkan kawan. Prak kembali membuat langkah pengorbanan. Walaupun dia minus 1 pion, dia kembali membuat langkah pengorbanan. Langkah ciamik. Tapi langkah pion D5 ini membuat pusing Iannepo. Dia menghabiskan banyak waktu untuk menangkap pion ini dengan pion C kawan. Pilihan terbaik. Dia menghabiskan 40 menit berpikir dengan pion C pukul pion D5. Apa jadinya jika menteri ini ambil pion A2 kawan? Maka ide kuda G5 masih cukup berbahaya. Nah, Stockfish menyarankan gajah bergerak ke petak F4. Nah, ada ide pengorbanan. Jika ambil oleh benteng, tentu ada pin dari gajah. Jika diambil oleh raja, maka berikutnya ada gajah juga melakukan skak kawan. Repot juga dengan dukungan pion pusat ini. Jadi itulah berbahayanya kuda bergerak ke petak G5. Memang ide pion didorong maju dikorbankan ini untuk memutus cut off kawan menteri agar tidak mengawasi baris kelima depan rajanya. Langkah ciamik kawan. Tak terduga langkah dari Pragnananda yang membuat pusing Iannepo Niaji menghabiskan 40 menit dengan pion C pukul pion D5. Masih kuda G5, pion H6, salah respon kawan. Yang terkuat dengan langkah pion G6 kawan. Untuk hentikan potensi menteri yang menusuk ke petak H5 bersama kuda ancaman skakmat. Tapi ada ide kuda ke E6 kawan dikorbankan untuk serang benteng. Kalau diterima idenya sebagai berikut. Gajah ambil, raja bergerak, gajah ambil pion ini terlebih dahulu atau menteri melakukan skak terlebih dahulu. Lebih kuatnya ambil. Nah, nanti gantinya juga di sini kawan. Itulah persiapan atau perhitungan matang yang sudah dihitung oleh Pragnananda. Dari korban pion pusat, korban di petak A2, korban kuda kawan, mendapatkan gantinya. Seumpama di sini tadi kuda ini tidak dicaplok oleh pion kawan, melainkan benteng digeser, ya menteri ini mungkin akan diangkat naik oleh Pragnananda. Pion ambil kuda, menteri F6, hitung-hitungan Stockfish masih bisa berujung remis kawan. Nah, ambil pion, bisa ambil balik oleh benteng, mungkin berakhir miss. Mungkin juga dengan keunggulan benteng yang sudah naik, nanti bisa membantu pergerakan menteri untuk mengobrak-abrik Raja Hitam. Tidak dengan pion G6, Iannepo pion H6. Kuda tetap dikorbankan oleh Pragnananda ambil pion F7. Itulah kenapa kawan saya pilih game ini. Yang cukup menarik, langkah brilian, langkah cantik dari Pragnananda. Raja ambil, kalau dengan benteng, ya tentu ada gajah di sini kawan. Jadi menggunakan raja, kemudian Prak tidak melanjutkan menteri keluar ke petak H5 atau menteri ke petak F3 atau dengan benteng atau mungkin dengan menteri ke sini skakmat. Prak tetap meninggalkan pionnya bermain dengan langkah benteng D3 walaupun kurang kuat.
Stockfish menyarankan dorong pion A4 terlebih dahulu. Tujuannya nanti ke sini kawan, kalau diambil ya bahaya discover. Mampus menteri hitam nantinya. Kemungkinan menteri akan bergerak ke petak C5, baru bisa dengan benteng B5 nanti di sini. Memilih dengan benteng D3 langsung. Dan di sini Yanepo berpikir kurang lebih sekitar 12 menit mungkin melangkah korban kuda kawan. Sama idenya, kalaupun kuda lompat ke petak A6, benteng ambil pion di sini, gajah bisa jatuh kawan karena dengan tusukan pada menteri juga. Jadi korbankan di petak D7 tapi tidak diambil oleh prak. Ambil pion terlebih dahulu kawan petak D6 dan mempredali dua perwira ini. Idenya sama walaupun kalian ambil langsung di sini kawan, ini juga langkah kuat. Nah, raja langsung mundur kawan. Itulah ide dari Yanepo, korbankan kuda. Berikan waktu bagi raja untuk lari ke tempat yang aman. Tapi terlebih dahulu benteng ambil pion D5 ancam menteri. Kuda blokade, blunder kawan ternyata. Memberikan kesempatan Pragnananda menang. Langkah terbaiknya apa? Luncurkan saja gajah. Korbannya di sini untuk mendapatkan ganti satu pion, baru kuda petak C5. Tapi langsung kuda C5, benteng ambil gajah. Ini cukup berbeda kawan. Kemudian raja lari ke petak G8, menteri D5 skak. Raja bergeser ke H8, gajah F5. Setelah berpikir kurang lebih 13 menit kawan. Di sini prak terlihat unggul waktu dan posisi kawan. Tapi gajah F5 setelah berpikir 13 menit, keunggulannya hilang seketika. Menteri ke petak E5 mungkin sudah dipertimbangkan dengan taktik pin kawan. Benteng siap hajar pion di sini. Kalaupun di sini raja bergerak ke petak G8, maka ada benteng yang ke petak G6. Ancaman skakmat, backup dengan benteng, benteng dikorbankan, ambil balik mendapatkan benteng yang di sini nanti kawan. Nah, di sini. Dan unggul satu pion putih di sini dengan tempo skak, raja ke G7 dan sentralisasi menteri, jaga pion juga kawan. Putih masih bisa menang. Kalaupun tadi kawan di sini saat ada menteri bergerak ke petak D5, raja ini bergerak ke sini ya tambah cepat kalah kawan. Kalian akan terpaksa nanti bertukar benteng dengan gajah. Menteri ke petak E5 langkah terkuat tapi prak tidak menemukannya. Memilih gajah bergerak ke F5. Lanjut dengan langkah kuda B7, mampu dinetralisir, mampu dikondisikan, dikontrol oleh Yanepo Niaji, yaitu tantangan pertukar menteri kawan, ataupun juga posisi gajah terancam, benteng terancam juga. Kalau menteri ambil kuda, ya gantinya gajah di sini kawan. Memilih pertukar menteri, dan kita temui permainan endgame sepasang benteng dengan dukungan gajah terang melawan sepasang benteng dengan kuda kawan, dengan jumlah pion yang setara. Stockfish menilai putih masih mempunyai sedikit keunggulan di sini. Pion G5 jaga gajah, kuda C4 serang benteng, benteng D5, benteng AE8 ingin menusuk ke baris kedua mungkin. Di sini ada pion H3, kuda ke E5. Lanjut Yanepo, ada raja maju ke G2, pion G6, gajah mundur, pion G5, gajah kembali, benteng E7. Agar tidak ada benteng kawan ke sini. Tapi cukup berbahaya juga kalau benteng ke sini masih ada kuda tadi. Benteng D6 ancam pion, raja maju ke G7. Benteng E1 tekan kuda di sini. Nah, benteng F6 menantang pertukaran. Ditolak benteng D5 tekan kuda. Kuda lari menantang pertukaran benteng, terjadi pertukaran benteng. Nah, benteng D7 sudah menusuk ke baris kedua ancam kuda. Raja F8, gajah E4. Ya, kalau benteng ambil pion ini kawan, maka kuda akan caplok gajah dan juga terjadi pertukaran pion. Gajah mundur terlebih dahulu, sekarang dorong pion A5, raja putih naik G3, kuda G6 kawan, persiapan manuver, langsung disikat oleh prak, ambil balik oleh benteng. Kita temui permainan endgame, benteng versus benteng, dengan jumlah pion yang sama. Mereka masih melanjutkan permainan dengan pion H4, benteng C6, ada pion pukul pion, ambil balik, benteng B7, pion A4, mereka sepakat remis di langkah ke-44 ini kawan. Sangat luar biasa permainannya Pragnananda. Minus satu pion malah membuat pengorbanan pion kawan. Saat menteri bergeser ke A5 saat ada serangan benteng B3 kawan, mengincar pion di sini malah prak menawarkan pion. Tujuannya agar menteri ini keluar dari permainan di baris kelima depan raja agar kudanya aktif kawan.
cermat sekali perhitungan Pragnananda. Oke, semoga permainan ciamik dari Pragnananda ini kawan, walaupun berujung remis tapi ide-idenya sangat brilian. Semoga menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Sekali lagi, selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Selamat Lebaran, selamat berkumpul kembali dengan keluarga. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Kita tunggu babak ke-6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.